Waktu ngeliat, binatang ini dalam hati saya lihat. Itu saya masih ingat banget tuh. Posisinya begini, rambutnya kejuntai, gini. Oh, lu mau tes gua? Oke, boleh. Sejarahnya gua dulu perkosa manusia, sekarang manusia perkosa kue. Perkosa dia sudah. Orang mengatakan pasti tidak setuju dan tidak mungkin kuntilanak itu bisa diperkosa. Ini orang memperkosa kuntilanak. Ya, betul. Baru kali ejakulasi ya ejakulasi sama. Kamu pikir kamu sendirian? Para pecinta misteri di studio Michi Diary sudah kedatangan satu orang narasumber. Dia adalah seorang laki-laki yang mempunyai kisah yang sangat menakutkan. Dia adalah Bang Pepi. Pepi. Halo, apa kabarnya? Baik, sehat, puji Tuhan, sehat. Selamat datang di studio saya. Iya. Bang, saya dengar katanya Abang punya banyak cerita yang sangat menakutkan yang mau dibagi di studio saya. Siap. Bisa tolong ceritakan, Bang? Bisa, itu kejadian awal yang dari rumah saya dulu ya. Ya kebetulan saya ini kan masih keturunan aslinya dari Patimura ya. Nah, kemudian saya terawang, saya lihat ternyata di kamar mandi saya itu ada. Jadi itu ada pohon Ambon yang sangat tua, angker. Nah itu dia hanya ditebang tapi tidak sampai akar dicabut. Nah jadi hanya sebatas tanah. Nah terus kemudian yang di depannya itu di ruang tamu saya itu pohon beringin kalau nggak salah saya. Nah itu juga sama seperti itu, langsung dicor. Nah dijadiin lah. Nah itu pohon angker. Nah jadi itu adalah rumah saya, kebetulan itu gerbang. Rumah saya gerbang. Nah akhirnya karena gangguan, nah terus saya kasih tahu ke istri saya bahwasanya itu hal-hal seperti itu udah alami. Waktu istri saya masuk di situ pertama kali, istri saya langsung kayak orang kesurupan begitu, kayak orang kesurupan. Terus dia bilang, "Papi, kok ada kuntilanak? Itu lagi jalan-jalan di dinding," katanya. Jalan-jalan di dinding. Terus saya lihat, kok ada kuntilanak? Saya bilang, ya usir kuntilanak itu keluar. Nah terus udah keluar kuntilanak itu. Terus tiba-tiba ada lelaki tapi nggak kelihatan wajahnya, hanya bayangan hitam. Nah ngintip di jendela saya. Terus saya liatin, wah ini kenapa kok gangguan melulu. Nah itu dia nyuci, saya lagi di luar tuh, lagi merokok, lagi editing buat video YouTube saya kan ya. Saya lagi editing, papi tolong, saya bilang. Dia bilang, saya dengerin ini papi tolong siapa nih? Kayaknya jauh gitu ya. Terus saya tegasin, istri lari saya. Waktu saya lari, istri saya tuh ini lehernya dipegang begini. Oh, ditahan sama kuntilanak? Ditahan kuntilanak, dipegang begini. Oke. Saya bilangin, anjing bangsat lu tuh istri gua matiin lu di sini, bangsat. Tertarik begini, ngilang, ces. Nggak ketangkep? Nggak ketangkep. Bangsat, saya bilang kayak gitu. Nah, kabur dia, kabur. Jadi setelah itu, saya bilangin sama istri masih hamil tuh, hamil 6 bulan kalau nggak salah saya tuh. Nah saya bilangin, kamu orang hamil berarti wangi, suka didatengin seperti itu. Udah kamu ke dalam. Nah cara ngusir kuntilanak gampang banget. Gampang ngusir kuntilanak tuh paling gampang. Seperti apa, Bang? Kita nggak perlu mesti pakai amalan, nggak perlu pakai mesti doa segala macam. Tapi kalau kita Muslim, ya pakailah Al-Fatihah ya. Sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Kalau kita Kristen ya cukup Bapa Kami doang, seperti itu. Syaratnya tahu apa? Gampang. Kalau nggak ada sapu lidi aren, sapu lidi biasa aja, ambil 3 biji. 3 biji. 3 biji itu 3 lidi ya, 3 batang lidi ya. 3 batang lidi, ujungnya itu garam dapur, jangan kita sentuh garam dapur, kita ujungnya ini kita pegang ini, ujungnya itu kita taruh, kita doain di situ, yakinkan dengan imannya kita, apapun imannya situ. Iya, udah gitu. Tujuan kamu apa? Udah minta itu. Pukul itu semua, hilang itu. Langsung hilang. Langsung hilang. Itu masih serum yang pertama.
Nah, serem yang kedua. Ceritanya waktu tidur itu saya sama istri habis capek sayanya tidur sama istri. Tiba-tiba saya ngelihat, saya kan selalu kalau tidur tuh istri saya ngadep kanan, saya ngadep kiri, selalu begitu, nggak pernah ngadep depan begini, nggak pernah. Balik badan selalu. Cuma terus feeling saya batin bilangin kayaknya ada yang sebelahnya gitu. Tiba-tiba saya punya mustika yang di lemari saya itu keluar. Nah terus ngelihat menyentuh rahimnya istri saya. Saya berdiri, saya cabut kalung saya ini, saya pukul gitu, saya bilang anjing lu mau ambil aku punya anak ya, bangsat lo, coba gitu. Saya cari mustikanya apa, dapat tuh mustika saya salah satunya dapat. Di situ langsung saya bakar di situ. Saya bilang, maaf karena saya Kristen ya, saya bilang dengan nama atas Bapa, Putra dan Roh Kudus kau hancur di dalam ini. Tidak ada yang bisa melebihi daripada manusia. Kau ciptaan yang paling di bawah dari aku. Saya bakar langsung. Itu rumah saya bau sebau-baunya sampai 1 minggu. Wah, baunya seperti apa bang? Udah pernah cium bau anjing apa bau kucing? Udah pernah belum? Bangke anjing atau bangke kucing ya? Kalau bangke tikus pernah, kalau bangke anjing atau itu baunya sampai saya semprot. Saya beli ini ya, fresh apa tuh yang taruh di dinding tuh? Iya. Pengharum ruangan. Itu nggak tembus bau, tetap sampai saya tuh bongkar, mungkin ada bangke segala macam. Saya semprotin, saya pel, saya bongkar semuanya. Mami aku mau keluar. Saya nggak boleh istri saya kerja soalnya saat itu nggak boleh. Nah karena dia nyucinya saya marah itu saat itu. Nah saya bongkar semua, saya bersihin semua karena saya mau istri saya itu sehat, steril gitu. Nggak ada, tetap bau selama 1 minggu bekasnya dia. Anak saya pada saat itu, jadi sebenarnya istri saya ini banyak ditunjukin eksistensi ya di rumah saya itu banyak banget. Boleh ya kapan-kapan kita main ke rumah abang? Boleh nggak apa-apa. Jadi di rumah saya itu istri saya lagi duduk nonton TV, ya lagi nyusuin anak saya itu biasa ya gitu ya. Nah selalu keluar asap dari sini, melayang ke sana. Selalu seperti itu, keluar asap, atau lagi di mana keluar asap. Saya sudah ajarin istri saya, jangan pernah takut yang seperti itu. Dan istri saya sudah biasa, nggak bakal takut. Istri saya itu bukan orang yang punya ilmu. Istri saya itu bukan yang punya menuntut ilmu, bukan seorang titisan, tidak. Istri saya itu seorang awam yang sudah dicabut indigonya dan menjadi benar-benar orang awam. Nah, dikalahkannya rasa takut karena dia percaya bahwa dia adalah manusia punya kehidupan lebih tinggi daripada alam gaib. Gitu. Hanya dikasih kepercayaan seperti itu. Jadi istilahnya kita gini loh, kalau di dunianya psikologi, dunia psikologi ya, kebetulan saya sarjana bagian psikologi ya. Nah itu dikasih ini terapi dicuci otaknya, dikasih bahwa saya ini adalah benda ini adalah dibilang itu besi adalah kue, dan dia meyakini bahwa itu besi itu kue. Dia merasakan bahwa gue bisa patahin itu besi, patah itu besi. Nah seperti jadi itu. Semua itu adalah tergantung mindset kita gitu. Nah jadi setelah keluar itu istri saya nanya, Pi, iya ini ada bentuk seperti ini, bentuk kamu jangan takut, kamu lihat lukisan itu. Iya itu oma saya. Oma saya selalu tunjuk eksistensinya. Jadi keluar dari foto itu bentuknya asap. Gitu. Dia sering sampai saat ini sering. Tapi dia nggak mengganggu. Nggak, malah sering bercandain anak saya. Malah anak saya kalau mau tidur lagi nyenyak tiba-tiba kaget lihat senyum gitu. Anak juga pernah diganggu? Sering lah, sering bukan diganggu, diajak main. Contohnya bang? Contohnya begini nih, anak saya nih. Anak saya suka tuh lagi duduk. Anak saya namanya belum bisa duduk normal ya, masih di pesantren tapi bisa duduk begini, tapi udah gak jatuh lagi. Belajar duduk ya, begini duduk. Nah, anak saya itu selalu melihat kanan. Kira jangan lihat kanan, karena saya tahu yang di kanan itu siapa kan gitu ya. Lihat kanan, ya. Nah, pada saat saya lihat kanan, terus dia liatin TV begini, tiba-tiba kaget begini dia. Ya terus dia senyum. Iya. Itu sering banget, begitu sering. Nah, nanti didudukin tinggal. Kira ketahui sama siapa? Kata mamanya nih. Dan sama siapa? Sama Oyang atau siapa? Oyang itu kalau dalam bahasa Ambon itu itu kan omanya saya. Berarti anak saya, cicitnya dia panggil oma saya itu Oyang.
Oke, gitu. terus? Nah jadi sama Oyang atau sama siapa gitu kan? Dia kan nggak bisa jawab kan ya, belum bisa ngomong masih gitu kan ya. Terus dia selalu ketawa, nanti ketawa sendiri, hehe. Ini dalam 1 minggu ini dia ketawa sendiri, 1 minggu sampai sekarang ini. Dia ketawa sendiri. Sering gitu. diajak main. Diajak main. Yang penting yang ada di situ tuh nggak jahat, Nggak jahat. mengganggu dan nggak bawa hal-hal yang negatif. Benar, ya. negatif. Nah jadi sebenarnya dari kalau kita kisah-kisah seperti ini sebenarnya itu tergantung mindset kita. Jadi kenapa dibilang, wah abang karena punya ilmu bang, abang karena punya berguru di sini bang, abang karena begini bang, bla 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 bla, bullshit semuanya itu. Saya berani ngomong begitu, ada bukti, ada saksi. Tuh sebabnya kenapa? Karena kalau kita itu mengajarkan, mempertajam mindset kita, mempertajam ilmu kita adalah kebatinan kita dan agama kita, gitu loh. Jadi kalau kita mindset kita bilangin, oh lu jin berarti lu kasar, lu tugas lu seperti ini, lu seperti ini. Cukup aja kalau muslim lah kita sebut kayak Al-Fatihah kayak apa kayak gitu ya. Gak akan jauh. Atau gak usah susah-susah, gak sempet lu ngomong, bangsat lu anjing ganggu gua, kabur tuh hantu. Nah, jadi kita tuh tergantung dari hati. Tergantung hati kita dan pikiran. Gimana bang? Katanya ada kisah yang juga sangat menakutkan saat abang melakukan sebuah kegiatan. Ya, jadi kebetulan gini ya, saya ini seorang rapper atau tukang stiker untuk rapping yang pro ya, yang kebetulan dipercaya oleh satu perusahaan namanya Max Dekal. Nah, jadi saya tuh sebagai salah satu dipercaya ataupun ambasadornya, gitu. Nah, sebelum saya ini, jadi saya tuh tugasnya, saya tuh sistemnya home service. Kemana-mana dipanggil untuk pasang di mana-mana saya pergi, kan gitu ya. Nah, jadi kebetulan saat itu perusahaannya boleh sebut nggak? Gak usah. Jangan. Nanti jadi terkenal kebetulan dia daripada abang. Hah? Nanti terkenal perusahaan daripada abang. Iya benar. Nah jadi kebetulan saya itu disuruh ditanya sama bapak angkat saya. Kebetulan dia dapat job itu. Pep, iya. Lu sanggup nggak satu hari itu masang 1 unit mobil 1? Mobilnya apa? Grand Max. Mati lampu. Nggak apa-apa. Nah, jadi itu kisahnya dibilang sama bapak saya, bisa nggak satu bodi mobil sendiri? 1 hari 1? Oke, bisa. Nah, kamu pergi di daerah Ancol. Nah, ada satu perusahaan, kamu di situ. Oke. Nah, pada waktu saya masuk ke sana, ke tempat itu, karena saya tuh cuma taunya yang penting, karena saat itu kan satu mobil itu dihargain 750.000 ya. Satu hari 750.000, itu ada 1.000 unit. Waduh, gua demen banget nih dalam hati kan gitu ya. Udah nih, wah udah gue berangkat semangat. Nyampe di sana aku ngeliat, aduh mak gawat ini, serem amat tempat ini. Di gudangnya itu mobil bekas banyak banget. Nah itu perusahaan ini membuat satu branding stiker untuk jasa pengiriman ya saat itu. Nah pada saat hari pertama saya pasang, saya cuma dengar suara langkah kayak raksasa tuh, gerbuk. Ya, cuek, karena kan itu saya kerja kalau nama 1 unit mobil itu kan sekitar hitungannya 9 jam ya, 1 unit mobil itu kalau sendiri. Nah 9 jam, jadi saya hajar dari pagi sampai malam itu. Jadi selesai-selesainya jam 11, setengah 12 gitu ya. Nah awal pertamanya saya ngelihat security itu setiap 2 jam datang, kontrol gitu ya. Nah maghrib itu, pas maghrib saya selalu biasakan itu, saya pas azan maghrib saya berhenti. Saya berhenti. Security masih datang nanya, aman bang, aman, begitu. Ngapain? Biasa nyantai merokok dulu, kan gitu. Karena namanya nggak makan siang, kita harus istirahat, kembalikan energi. Ya banyakkan kopi kan. Nah saya merokok, kopi. Nah saya pasang lagi, setelah saya pasang stiker, kok ini security biasa 2 jam datang, ini sering datang, kok nggak datang? Ada apa? Saya pikir gitu. Nah hari pertama tuh langkah kaki, bung. Dah. Terus udah saya pulang hari pertama. Hari kedua itu kayak pasar, rame banget di situ. Rame banget. Saya sampai cari-cari ini ada orang rame di mana. Tapi lampu mati, saya lihat gitu. Kok nggak ada? Biasa saya bisa lihat, ini nggak bisa lihat kan gitu ya. Nah, hari ketiga, nah ini yang paling serem. Hari ketiga itu jadi saya lagi masang, kebetulan bodi sebelah kanan. Nah, mobil bekas-bekas itu di balik mobil itu. Nah, jadi saya lagi masang, udah selesai.
Nah, saya pindah ke kiri. Waktu ke kiri di satu mobil sedan, saya ngelihat itu ada kucing warna putih, putih mulus, warna putih. Udah, saya stikerin lagi nyetikirin, trak. Tiba-tiba dengan suara kayak ketawa, ih, gitu, halus, ih, gitu. Suaranya dekat atau jauh? Kayak jauh, tapi halus gitu, kayak jauh tapi halus. Saya tahu kalau ini suaranya jauh berarti dia deket, gitu kebalikannya. Nah, saya masih aja nyerot, waktu nyerot, terus tiba-tiba bukan merinding ini doang, cuma merinding semua, gitu. Wah, ini mendekat dalam hati saya nih. Udah saya stikerin. Nah, posisi saya kan posisi begini ya. Waktu saya menyerot begini kan ngelihat gini. Waktu ngelihat, binatang ini dalam hati saya lihat. Dia duduk begini sembari begini. Itu saya masih ingat banget tuh. Posisinya begini, rambutnya kejuntai, gini, ngelihat begini. Nah, terus baunya itu bau khas banget ya, bau melati ya. Astaga, Neng. Kalau kuntilanak seluruh kuntilanak saya panggilnya pasti Neng, pasti. Mau dia mak kayak mau anak gadis, saya taunya dia Neng aja, saya nggak tahu namanya. Iya. Ya panggil. Alah Neng. Saya ini lagi kerja, Neng. Kenapa lu tongolin tadi kucing jadi kuntilanak? Lu gua nggak takut, lu sial lu. Nih, ada ilmu Ambon. Ilmu orang Ambon itu namanya ilmu akal-akalan. Oh iya. Nah, tidak perlu kamu itu berguru, merapal, sampai puasa-puasa tidak perlu. Caranya gampang, begitu. Tahu caranya saya bagaimana nih? Waktu saya ketemu kuntilanak tuh, ini saya bilangin, kau ya mau tes sama aku tidak perlu pakai aku punya ilmu. Kau mau lihat aku buat kau ini, aku kejar-kejar kau sampai di mana nih? Caranya saya rogoh pantat saya nih ya, saya masukin lubang, maaf ya, jago jorok dikit, tolak begini. Nah, ini kan botai nih. Ya, saya mau puas gini, dia lari keliling-keliling. Saya kejar tuh kuntilanak, dia lari akhirnya hilang. Dia tongol lagi, saya kejar lagi dia sampai penasaran. Terakhir security teriak kan, security rame-rame datang tuh, ada 6 orang. Ada apa bang? Ini bangsat nih kuntilanak mau kejar-kejar aku. Pas aku ngeliat, saya bilang, saya tunjuk ke situ kuntilanak kan di atas. Ini bangsat kuntilanak nih ganggu aku dari tadi nih, dia pikir aku takut, aku kejar-kejar dari tadi nih. Pas balik lihat security nggak ada, kabur. Bukan cuma abang yang takut, bukan cuma kuntilanak yang takut, orang juga takut itu. Jadi itu adalah ilmu akal-akalan orang Ambon. Oh, luar biasa ya. Jadi ya ilmunya orang Ambon itu sederhana sebenarnya. Cukup pakai itu. Pakai buka celana. Kita sendiri. Buka celana langsung, itu kayaknya yang takut bukan cuma kuntilanak, Bang. Orang sekitar abang juga takut itu. Nah, jadi udah kayak gitu. Kan itu memang tempatnya angker banget gitu ya. Karena dia nggak seneng aja. Kok ini orang nekat banget gitu ya di situ. Karena saya diganggu terus, saya jengkel. Oh, kok ganggu terus aku? Oke, boleh, bilang gitu, boleh. Nggak apa-apa, aku capek banget ngeluarin ilmu aku buat lu, bilang gitu. Udah, saya sembari slot-slot, maaf nih ya, agak porno dikit. Saya buka sleting saya, maaf, kemarin saya keluarin. Saya sembari slot-slot, kencing nih. Saya tampung begini. Pura-pura saya pengen stiker, saya tampung kencing saya. Saya balik, saya udah tahu dia di sini kan, saya balik, saya siram gitu, yes, gitu. Disiram lah itu. Saya siram kencingnya, hilang baru itu kuntilanak. Bukan cuma hilang sama kuntilanaknya aja. Security kalau ada di situ juga hilang langsung. Gitu. Nah, jadi sebenarnya itu kita itu kalau mau ngakalin seperti itu sederhana sebenarnya. Ngomong-ngomong masalah keluarga abang yang sering diganggu sama kuntilanak, abang sendiri pernah nggak diganggu sama kuntilanaknya? Walah, sering lah kalau saya diganggu kuntilanak, mah sering banget. Abang ya pernah ya? Saya perkosa kuntilanak udah pernah. Bener. Tapi ini hal yang tidak, kalau saya bicara di sini, orang mengatakan pasti tidak setuju dan tidak mungkin kuntilanak itu bisa diperkosa. Ini benar. Saya baru kali ini dengar orang memperkosa kuntilanak. Ya, betul. Jadi ini kasusnya itu tahun 2008 ya. 2008 tuh pada saat saya masih guru gajulan. Nah, pada saat itu saya ingat banget itu, pada saat itu kasusnya itu kalau nggak salah saya pada saat Lebaran dan Natal tuh deket-deket banget. Itu tahun 2008, 2009 kalau nggak salah tuh ya. Pada saat itu ya. Nah, jadi pas malam minggu itu saya lagi minum banyak. Saya dulu peminum berat, saya alkoholik. Nah, dulu ya, waktu sebelum saya tobat. Sekarang udah nggak. Ya, saya puji Tuhan ya, udah tobat saya sekarang. Nah, jadi pada saat itu saya minum
Saya kan nama saya diseganin kalau daerah sini ya. Nah terus kemudian pas mabok itu jadi di kebetulan itu di warnet. Di samping satu mall ya, di samping mall. Jadi kebetulan di sebelahnya mall. Nah jadi saya habis minum saya bilangin, sama penjaganya, gue mau tidur, jadi gak ada yang ganggu ya, jangan ada yang naik, jangan ada yang tidur bareng gua. Ya, gak ada yang berani kalau saya ngomong begitu. Ya naik ke atas. Saya tahu tempat itu di atas itu angker. Saya tahu di tempat itu. Nah, jadi saya tidur di atas, saya tidur di sofa pada saat itu. Saya mabuk tapi nggak sadar lagi. Pagi saya bangun, saya lihat dalam puki nih sampai anjing nih, siapa yang bikin aku menjadi telanjang? Saya telanjang saat itu. Telanjang bulat. Saya telanjang. Anjing nih, siapa yang bikin aku punya baju nih terbang kemana-mana nih? Nah, terakhir saya bilang sama orang, siapa kasih buka aku punya baju-baju sampai aku telanjang begini nih? Telanjang bulat loh. Bukan tinggal kolor, bulat benar-benar. Gak ada bang, itu warna saya hancurin semua. Warna gede itu saya hancurin karena saya merasa lu telanjangin gua berarti lu mau tes gua, lu mau tahu siapa gua, boleh silakan. Saya hancurin tuh warnet. Terakhir orang dia datang minta maaf sama saya. Nah terus kenapa lu ngusir gua bakar sekalian, lu punya ruko nih, bilang kayak gitu. Terus enggak bang, udah singkat cerita. Terus kemudian saya kebetulan kerja di seberang jalannya itu di perusahaan A ya. Nah jadi saya kerja di situ, jadi saya untuk ke warnet itu dekat kan gitu. Saya cuma penasaran karena nggak ada satupun yang ngaku, nggak ada yang ngaku. Oh lu mau tes gua, oke boleh. Saya cari momen yang tepat di pas malam Jumat. Saya cari, saya mau tahu ini manusia apa setan. Gitu. Nah ini lucu nih. Pada itu beli satu merek minuman yang alkoholnya tinggi. Saya sengaja itu beli. Saya ingat itu saya minum jam 9 malam. Saya tahu karena eksistensinya yang paling kuat itu antara jam 6 sampai jam 7 itu kalau dia jin ya. Kuatnya jam 6 sampai jam 7, antara jam 9 sampai jam 11, jam 12 sampai jam 3. Antara itu jam itu. Jam-jam tertentu. Ada jam-jam tertentunya. Nah, jadi di saat itu saya minum pas malam itu, saya mabok, tapi maboknya mabok ayam, mabuk kayak kalkun gitulah gitu. Saya tidur, saya naik ke atas, saya bilang jangan ada satu manusia ikut, bang, tapi jangan jangan diganggu lagi saya ya, jangan dihancurin lagi nih katanya. Enggak, lu tenang aja, gue pengen tahu, pengen ngetes, tapi lu tutup mulut ya, tutup gergantang. Kalau orang Ambon bilang, lu tutup gergantang itu tutup mulut, jangan ngomong-ngomong ke siapa-siapa. Kalau enggak gue belah lu, bilang, ya. Oke. Saat itu saya naik ke atas, gak ada yang kasih tahu, dia nggak kasih siapa-siapa. Saya tidur begini seperti orang mati nih begini. Persis seperti orang mati. Saya tidur. Saya pengen tahu. Berbaring lah ya. Baring telentang begini seperti orang tidur begini. Kalau orang meninggal itu kan nggak ada di sini. Untuk pusat dari sini. Pusat yang ditutup. Nah, abang tutup pusat dulu. Tutup pusat begini. Begini saya tidur begini. Nah, namanya kita punya feeling kan gitu ya, kita manusia awam ini. Kalau siapapun yang datang di kita itu pasti tahu kan, ada gerak. Karena mati lampu saat itu, tapi saya tahu nih ada yang datang. Waktu saya datang, saya buka mata sebelah gini, anjing cuki dalam hati nih, anjing cuki nih, kue pakai putih-putih nih. Saya tangkap, kue ini ya, tapi masih tidur. Saya baca satu kali, saya diam. Nah, kue diam sini, saya duduk, saya pegang. Duduk begini. Kau yang kasih telanjang aku selama ini ya? Binatang, duduk sini. Saya kasih duduk, saya baca satu kali, tak. Kau bikin telanjang aku, berarti kau mau rasa aku kan? Aku bilang gitu. Betul itu. Kau mau rasa aku, boleh. Saya sobek baju, saya bocek semua. Saya buka celana baju. Sejarahnya Gondoro perkosa manusia. Sekarang manusia perkosa kue. Perkosa dia sudah. Tuh. Ini mistisnya dan saya berubah jadi lucu ini bang. Iya betul itu. Selama ini Gondorwo perkosa manusia, sekarang gantian saya perkosa tuh manusia. Saya ngomong sama dia. Dia diem aja apa gimana bang? Ya kuntilanak nggak bisa ngomong, diem aja lah. Jadi dia pasrah diperkosa bang? Pasrah. Dan rasanya seperti manusia sama aja. Oh iya? Iya. Baru kali ejakulasi ya ejakulasi sama. Baru kali ini saya dengar. Bener, itu kesan. Dan ini bener-bener kejadian kisah nyata saya. Untung dia nggak minta kawinin bang. Kabur, kok bisa perkosa kabur? Tuh, dan ada saksinya. Dan ada saksinya itu. Nah jadi setelah saya perkosa itu tanpa disengaja tempat itu menjadi usaha yang rame. Oh malah. Dan dia malah jadi maju. Karena selama ini dia tuh usahanya
sepi segala macam karena digangguin dia. Abis ini abang dicari sama banyak orang buat posa kuntilanak di satu tempat usaha. Gimana nanti? Ini saya ngamuk bentar. Makanya ini ngomong-ngomong, istri abang udah tahu belum abang punya selingkuhan kuntilanak? Saya cerita ke dia ya, padanya dulu ya. Terus istri saya tahu siapa saya dulu. Tapi pada saat ini. Tapi itu sebelum nikah ya? Belum. Saya masih begajulan lah, masih anting 2, rambut panjang, masih pegang botol, sini pisau, sini pisau. Untung itu kuntilanaknya nggak bawa keluarga minta kawinin loh. Nuntut ya gitu. Luar biasa, abang sih berani loh. Iya, karena saya beranggapannya seperti itu. Karena makanya saya bilang kembali lagi tadi ya, tergantung mindset kita sebenarnya. Tergantung mindset kita. Kalau mindset kita menganggap bahwasanya lu adalah manusia di bawah alam sadar, ya kan? Lu manusia gaib yang punya dunia tuh jauh di bawah gua. Kalau kita tanam mindset seperti itu, kita manusia ciptaan Tuhan semuanya. Rasa merinding itu betul semua ada. Kalau kita merinding berarti dia jauh. Oh gitu. Iya. Oh malah sebaliknya ya, karena kan biasanya selama ini yang kita ketahui itu merinding berarti dia dekat. Oh enggak, bukan. Kita merinding, dia jauh. Ada suara, dia dekat. Oh tuh. Itu dia. Ya, itu salah satu kode-kode. Kode, itu kode. Buat yang sudah pengalaman sampai terkosa kuntilanak. Itu nggak Gitu. punya anak, Bang. Nggak Kuntilanaknya. Dia kan rahimnya udah mati, udah busuk dia. Oke. Ini horor kali ini tuh ada lucu-lucunya ya. Maka ini salah satu pengalaman yang sangat luar biasa yang bisa diceritakan juga. Sepanjang dia hantu, jangan takut. Oh, kita nggak boleh takut sama hantu ya? Ya, kita jangan takut sama hantu. Sebabnya kenapa? Ada 2 hal yang orang tidak paham. Orang tidak paham. Sebabnya kenapa? Orang bilang lu kuatin iman lu supaya jangan digangguin hantu, gitu loh ya. Sebenarnya tuh begini. Kalau hantu yang mukanya jelek-jelek segala macem itu adalah jin. Nah, yang hantu asli itu nggak ada rupanya itu yang jelek lah, yang mukanya cacat lah, yang matanya begini lah, yang kepalanya dipegang doang. Itu nggak ada, mukanya cuma pucet doang. Gitu, itu hantu. Rupanya itu ya seperti gimana waktu kita mati, ngeliat orang mati, mungkin udah pernah ngeliat orang meninggal ya. Iya. Nah, orang meninggal itu seperti itu rupanya, kan orang meninggal itu waktu jasadnya itu kan nggak ada dibikin hitam-hitam sini, nggak ada kan ya. Seperti itu dia, ya seperti itu waktu dia meninggal. Oh, seperti saat dia mati lah ya? Iya, seperti itu hantu. Jadi nggak ada yang matanya keluar-keluar gitu? Nggak ada, mati tabrakan lah segala macam. Emang waktu mati tabrakan, terus arwah dia tuh bentuknya kayak waktu tabrakan, matanya begini, segala macam. Gitu. Nggak ada itu. Oh, nggak ada. Nggak ada. Jadi yang benar itu, yang seperti itu adalah jin? Iya, itu jin. Itu dia jin menyerupai. itu adalah gunanya ditugaskan di dunia, mungkin semua orang udah tahu. Jin itu ditugaskan untuk supaya takut kitanya. Makanannya jin itu, setan itu adalah ketakutannya kita. Itu makannya dia. Nah, kalau kita makin takut, ya makin kenyang dia makan. Enak dong. Jadi intinya kita tuh kadang begini ya, kita dikalahkan oleh rasa takut kita sebenarnya. Dikalahkan oleh rasa takut kita. Jadi manusia itu sebenarnya, orang bisa bilang begini, enak dong lu punya ilmu. Salah. Oh, malah salah, itu salah banget. Istri saya nggak punya pegangan, nggak punya ilmu apapun, nggak ada. Dia tuh seorang indigo yang saya hapus indigonya. Kenapa, Bang? Karena saya nggak setuju ada indigo gitu loh. Karena indigo itu adalah satu bentukan dari jin pada waktu saat dia dilahirkan. Tergantung jin itu mau buatnya itu di baik dan benar. Mau buat dia jadi baik atau jahat gitu ya? Iya, itu dia. Orang indigo itu bentukan dari jin. Itu. Jadi dalam dunia ini, dunia fana ya istilahnya itu, dunia telematika ini, itu adalah satu hal yang satu orang punya ilmu karena mau berguru dengan satu. Gitu ya. Ada orang seperti saya karena titisan. Ada orang yang indigo karena titisan, tapi titisan karena mungkin satu jin pengikut dari kakeknya yang cinta dan ininya turun ke dia, akhirnya menjadi indigo. Oh, jadi dia ngikut Dan itu turun terus itu. Oh, dia bakal terus turun ya? Turun, anak saya turun. Tapi buat orang-orang yang pengen bawa dirinya tuh buat buka mata batinnya tuh, abang setuju nggak? Enggak sih.
Nggak setuju. Nggak setuju. Saya bisa buka mata batin orang, tapi kalau kata orang buka mata batin hanya sementara, itu saya nggak setuju itu. Kenapa? Karena itu namanya melemahkan dia punya sisi gaib dia. Nah, kita punya cakra. Kita punya cakra. Kalau orang Chinese bilang punya yin dan yang, ya. Nah, kalau dibuka kan mata batin itu hanya sementara. Dia punya yang itu lemah. Dan akhirnya dia tuh contoh satu, rezekinya jauh, jodohnya jauh. Malah nggak bagus. Nggak bagus banget. Yang kalau orang dibuka mata batinnya, yang permanen itu benar-benar itu terjadi, itu permanen. Kalau saya bisa buka, saya buka nih, permanen, nggak bisa ditutup. Biasanya kan ada ya di acara-acara tertentu yang membuka mata batinnya. Itu saya nggak setuju banget itu. Itu merusak si orang itu, menguntungkan si pembuka. Oh gitu. Iya dong. Kenapa? Ini maaf ya, saya minta maaf sebelumnya. Seperti Mbak ini, saya buka mata batinnya. Tapi kalau katanya dibuka auranya, itu setuju saya. Tapi kalau dibuka mata batinnya untuk bisa melihat yang halus-halus yang tidak benar-benar itu, keuntungannya apa? Saya tutup lagi, Mbak jadi lemah, ya, Mbak jadi lemah, saya jadi kuat energinya. Saya tarik energi Mbak. Energi ya, bukan rezeki. Energi. Dan dia tidak mematikan rezeki ataupun mati, bukan mati, berkurang. Berkurang rezekinya. Iya. Oh, jadi seperti itu juga tidak baik. Tidak baik, karena begini. Mau nggak lu dibukain mata batin lu supaya begini-gini untuk tes doang. Butuh menunjukkan eksistensi bahasa halus itu seperti itu. Bentuknya seperti ini, gitu loh. Yang dilihatin itu adalah jin. Nah, jadi waktu dia lihat kan timbul rasa takut, rasa ini. Ya. Dan itu pada saat ditutup sampai kapanpun akan terekam di otaknya. Itulah yang terekam. Itu jadi terekam sama dia, bentuknya seperti ini, begini. Nah, itu akan mengganggu keseharian dia, mengganggu rezeki dia, mengganggu kesehatannya. Waktu dibuka itu otomatis kan dibuka gerbangnya itu. Nah, energi waktu ngebukanya itu dipinjamkan energinya si Mbak nih. Nah, energi itu kan masuk ke saya. Saya akan menjadi lebih kuat, lebih strong. Mbak jadi lemah. Itu dia. Tuh ya. Jadi makanya kita tuh harus menerima apa adanya diri kita ya. Ya, seperti itu baiknya. Jadi kalau ingat ya, kalau kuntilanak itu dia identik dengan bau kembang. Bau kembang, identik kembang. Kalau pocong bangke. Pocong itu bangke. Kalau gondoruo, kalau kuntilanak itu identiknya bau kembang. Ataupun bunyi angsa ya. Bunyi angsa. Angsa. Kalau kuda itu apa? Oh, kalau kuda itu dia tuh ini ya, apa namanya, itu jin. Jin itu kita nggak bisa jelaskan apa, identik dengan apa. Pokoknya karena banyak jin ya, lah ya. Jin aja. Kalau kuntilanak dia tuh identik dengan kembang ataupun bunyi-bunyi soang, ataupun bunyi anak ayam, ataupun suara burung cicit seperti kayak gitu. Oke. Itu tuh kuntilanak. Itu pasti, nggak bisa nggak, itu pasti tuh. Kalau pocong? Kalau pocong bau bangke. Kalau gondoruo? Merinding. Kau cerita itu, karena ada eksistensi di sini, datang dia. Oh iya. Ini merinding tuh. Merinding banget. Berarti di sini juga ada ya? Sini ada, ini datang dia. Ini tempat dia nih, suka main ini. Dia suka mainin itu ya? Ini merinding banget tuh. Nah, jadi dia datang. Kalau kita cerita, nggak apa-apa, nggak. Dia senang kalau cerita-cerita begitu. Oh. Dia senang, dia suka denger kan gitu. Ini bawaannya Bang Gun ini. Iya, dia senang tuh di sini. Ini mainin ini nih. Oh, ini. Sama ini suka ngundang nih. Oh, ini bawaannya Bang Gun memang. Iya, suka ngundang. Iya, bawaannya kameramen saya ini. Iya, maka dia tanya kemarin, kaget. Nah, udah. Kalau gondoruo itu jangan heran kalau di rumah kita bau pesing. Kita bersihin gimana tetap bau pesing aja, ataupun bau toilet yang kayak bau toilet yang kayak nguap gitu ya, bau toilet nguap. Bau toilet nguap lah ya. Bau toilet nguap. Itu. Kita udah kasih karbol, kasih apa. Berarti ada di situ. Berarti dia di situ. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi ciri khasnya itu ciri khasnya. Kalau bau tanah. Nah, kalau bau tanah lebih bagus kamu ini ya teman-teman semuanya. Kalau ada di dalam rumah bau tanah, saya minta tolong cepet-cepet siramkan garam satu rumah, karena ada satu yang mau diambil di dalam rumah itu. Maksudnya itu tumbal? Tumbal. Seperti itu. Jadi kalau ada di rumah seperti bau tanah,
Tadinya nggak ada, jadi nggak ada, jadi tiba-tiba ada bau tanah. bau tanah itu seperti ini ya. Kita hujan yang ini ya berdebu gitu ya. Kalau itu kan bau tanahnya sebentar ya, lewat ya, hilang gitu ya, cepet ya. Kalau ini lama dia. Seperti itu, cepet-cepet kalau bisa tolong satu rumah itu disiram pakai garam apapun jadi. Seperti itu. Tunggu seperti itu ya. Dan itu waktunya lama nggak sih Bang? Itu sekitar kalau bau itu sekitar 1-2 menit ya, lama ya. Bukan, durasi dari aroma baunya itu, iya, terus orang itu diambil. Oh, itu dalam 1 hari itu. Oh, hitungannya berarti cepet juga. Cepet, dalam 1 hari itu. Makanya harus segera langsung melakukan itu. Dan itu ingat, itu tidak main-main kalau itu. Itu berarti ada orang yang syirik dengki kepada kita. Karena gini, orang syirik itu kita nggak bisa nentuin, baik di kita. Kita aja duduk santai bisa merokok, ngopi, itu aja disirikin orang. Rumah tangga bahagia, harmonis, itu aja disirikin orang. Kita bisa beli mobil, itu aja disirikin orang. Jadi orang syirik kita nggak bisa identik. Kita nggak bisa pasti bahwa itu dia nih baik kita atau syirik kita, nggak bisa. Gitu, seperti itu. Nah, jadi alangkah baiknya perteballah iman. Pakailah ilmu ikhlas, ikhlasin aja kalau memang dia begitu. Ya, kita nggak boleh sirik sama orang. Betul, karena itu adalah kunci ilmu tertinggi dari segala ilmu itu, ilmu ikhlas. Sederhana banget. Tapi ngomong-ngomong ya Bang, kuntilanak itu bisa sampai ngebunuh nggak? Kalau ada jin ya, yang sudah diutus ya, itu jin. Kalau kuntilanak tok yang seperti Abang ceritakan ketemu langsung kayak gitu, itu dia sebenarnya bisa bunuh nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nih, ini ada tahap. Yang namanya santet ya. Ini kita bicara kelari dikit. Santet itu benar ada? Benar ada. Santet itu benar ada. Ada, dan eksistensinya sangat banyak dipakai orang. Santet itu menggunakan adalah arwah yang matinya penasaran. Arwah penasaran itu ya identik, contoh nih, dia meninggal punya beban. Bebannya apa? Beban karena hartanya, beban karena anaknya, beban karena utang-utangnya. Dia punya beban. Oh, bukan mati gentayangan tuh kayak kita terjun dari apa? Enggak, ini dia ada tahap-tahapnya. Ini masih fase 1. Jadi dia ada tahap yang punya beban. Ya. Ada orang yang itu penasaran karena dia gantung diri. Bunuh diri. Itu jadi awal penasaran, ya kan? Nah, dan ada yang fase ketiga, ada orang arwah, bukan orang ya, maaf, ada arwah mati penasaran, tabrakan, tapi tidak didoakan oleh keluarganya. Jadi belum tenang di alamnya. Belum. Fase keempat, arwah yang mati dibunuh secara sengaja, dibunuh karena diperkosa. Itu yang menjadi arwah penasaran. Jadi santet menggunakan media-media itu, arwah-arwah itu. Arwah-arwah itu yang akan dididik menjadi seorang jin, jadi ngikut satu panglima, ya, dan dia dididik di situ. Contohnya begini, kita orang nggak bisa karate atau nggak bisa silat, dididik dulu untuk menjadi bisa silat untuk bisa karate untuk bisa melawan orang, seperti itu. Contohnya seperti itu. Dan hantu itu dididik seperti itu. Baru bisa dipakai untuk nyantet orang. Kalau itu kelasnya udah jin, kalau hantu nggak bisa. Kalau hantu nggak bisa, makanya kita nggak boleh takut sama yang levelnya tuh bukan level sama kita ya. Bukan ya. Mereka itu lebih rendah dari kita. Benar. Itu yang harus kita pikirkan. Itu yang harus kita tanamkan, dan itu yang harus kita percaya. Benar. Yang lebih tinggi itu adalah Tuhan kita. Gitu. Dan kita diciptakan untuk tidak boleh takut dengan makhluk-makhluk yang seperti itu. Iya, benar. Nah, jadi seperti itu. Jadi sebenarnya ada juga yang kata orang, kenapa ya kalau orang suku etnis tertentu tidak bisa dipelet, nggak susah banget dipelet. Kalau kenapa ya agama ini kok susah banget dipeletnya? Ada itu ya? Ada, sampai sekarang. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang tidak bisa ada atau disantet, itu beneran nyata, itu nyata. Apa yang tidak bisa disantet? Karena dia itu kuat ibadahnya, karena dia kuat amalnya. Cuma itu doang. Amal dan ibadah itu yang sangat penting. Iya, sih ya. Itu doang yang membuat kita kuat dari segala macam. Bukan karena dukun sama dukun. Enggak.
Enggak. Kan katanya ada kayak gitu ya. Iya. Ini dukun. Iya bener. Dia yang kirimin. Nah nanti ditarik lagi sama dukun yang ini nih. Iya. Main tarik-tarikan itu dukun. Bener kayak seperti itu. Bener seperti itu. Bego aja yang orang yang itu. Oh. Jadi main tarik-tarikan itu juga salah ya. Ini salah. Contohnya begini nih. Saya dendam sama satu orang. Mbah, minta tolong mbah. Saya dendam sama orang nih mbah. Kenapa kamu dendam, kenapa? Kok saya punya usaha nggak laku-laku, usaha dia laris terus. Saya mau usahanya bangkrut biar saya yang laris. Kamu mau pelarisan apa enggak? Saya nggak mau pelarisan. Karena kalau pelarisan itu saya nggak mau. Saya maunya tuh dia hancur aja. Mau dia apa? Sakit apa? Sakit sampai mati. Kalau bisa saya bangkrut sekalian. Diutuslah ceritanya nih sama mbah nih. Kirim ke orang itu si Ani. Nah, karena si Ani kuat amal ibadahnya, nggak kuat ini setannya. Oh iya. Balik ke jin ini, ke dukun ini. Dukun lagi. Untuk kenapa? Karena dukunnya bilang, lu sini. Lu mau nggak nih ada makanan enak nih? Apa? Lu pergi ke ini nih, namanya nih, alamat nih, fotonya nih. Lu pergi, lu bikin sakit semua rame-rame, lu bawa masukannya. Lu bikin sakit, lu makan badannya itu sampai dia kurus, sama dia punya rezeki. Kan kekayaan itu rezeki ya. Yeah. Lu makan rezekinya, lu makan kesehatan sampai dia mati dia bangkrut. Kan gitu ya. Nah, setelah dia tuh, tapi karena dia kuat amal ibadahnya, nggak nyampe dong. Iya. Yeah. Jin itu nuntut, emang dukun nggak takut sama tuh jin? Takut. Oh. Takut. Nah, dukun tuh bilangnya apa? Jangan gua dong, gua kan disuruh. Tuh orang yang minta tolong sama gua lu hantam. Tuh orang dihantam tuh jin. Seperti itu. Seperti itu. Nah, iya. Bang, ini hari ini abang tuh datang ke studio saya tuh banyak banget pelajaran, banyak banget cerita. Iya. Kita jadi banyak tahu. Terima kasih loh bang. Terima kasih sama-sama. Berbagi sama kita. Ya semoga yang apa sampaikan ini membuka image-nya orang yang selama ini dalam tanda kutip itu menyatakan bahwa gue serem sama hantu, gue takut ngadapin hantu. Jadi bisa merubah mindset orang menjadi bahwasanya itu adalah sahabat kita. Betul. Dia punya kehidupan, kita punya kehidupan. Jadi gitu. Kalian tidak akan pernah sendiri. Gak pernah sendiri. Seperti itu. Pencinta misteri, sampai di sini dulu kisah menakutkan kita pada malam hari ini. Terima kasih Bang sama-sama. Sudah datang di studio saya. Sampai jumpa di Michi Diary episode selanjutnya. Terima kasih. Nanti gak kapok ya? Enggak kapok, gampang. Masih cerita.